cuma lama-lamat ya kelihatannya. Nah di sini kita utamanya akan Ngororo, kecamatannya Patuk. Patuk Pak. Patuk, Gunung Kidul. Nah pada kesempatan ini kita akan melakukan ketebalan lapisan. Nah teman-teman, ini saya cerita dulu. Rangkaian singkapan ini adalah suatu satuan batuan yang termasuk di dalam formasi apa ya? Sudah tak kasih itu. Yang bawa stratigrafi siapa? Jadi kemarin aku lihat. Yang bawa cekungan pegunungan selatan. Jadi kalau kemarin itu di daerah Kalisonggo itu cekungan mana? Sub cekungan. Ingat gak? Bapak juga pada semangat ya. Sub cekungan kulon itu yang kemarin. Nah, sekarang sudah beda cekungannya. Karena cekungan itu dibatasi oleh dataran Yogyakarta. Ini namanya cekungan Jawa Timur bagian selatan. Bagian selatan nama cuma. Itu mengabaikan nama administrasi ya. Yang cekungan Jawa Timur bagian selatan itu dimulai dari Parangtritis sampai Banyuwangi sana, panjang banget ya. Itu. Nah, formasinya apa? Dengar dulu kayak nyanyi ya. Coba lihatlah belajar stratigrafi kok. Yang tak kasih itu loh, handout itu loh. Handout. Kemarin yang bawa, yang ngeprint si Jadis mana Jadis? Hah? Nggak dibawa? Ya ampun. Ya udah dibuka HP-nya. HP. Kan tak suruh baca tadi malam itu. Coba dibaca. Cekungan pegunungan selatan PDF. Nah, handout ya. Informasinya apa ini? Formasi semilir. Umurnya ada umurnya. Coba dibaca ya, biar ngerti stratigrafi ya. Miocene awal tengah atas. Enggak, itu kan Miocene itu dibagi-bagi awal itu loh. Oh, paling bawah. Paling bawah. Oh, bawah. Nah itu harus ngerti kalau kita masuk ke lokasi formasinya apa, posisinya di mana itu harus tahu. Ini termasuk formasi semilir. Sebenarnya tidak hanya mendengarkan saya, lihat stratigrafinya bro. Adalah kayak jadi itu loh. Ya. Oke. Formasi semilir menurut stratigrafi batuannya apa ya saja Mas Yandi? Semilir dari batu apung, Batu apung, batu pasir, sama serpik, Pak. serpik. Ya, jadi ini menurut peneliti terdahulu ini ada batu apung, ada serpik, ada batu pasir. Oke. Terus ini kalau secara geologi, tapi di minyak nggak diajarkan ya, tak beritahu aja ya mau ya. Ini yang merupakan karakter endapan turbidit. Turbidit itu endapan yang apa ya? Karena arus ya, arus bawah laut. Jadi semula ini material ini berada pada lereng suatu apa? Lereng baterai nggak? dekat pantai gitu. Nah material itu sendiri adalah material hasil erosi gunung api. Tapi kok bisa berbentuk apa berlapis-lapis begini? Nah itu mengalami suatu longsoran sehingga dia diindahkan pada suatu area laut dalam. Laut dalamnya namanya batial. Karena laut itu dibagi kedalamannya ada neritik, batial, dan yang itu
ini ya sekitar 2000 meteran ya. Kalau ada pertanyaan jangan bingung ya. Misalnya kalau ini bisa sekarang begini, ya, Pak Alis bilang di 2000 meter gitu. Nah, itu memang ini endapan laut dalam. Nah ketika disebutkan tadi apa? Batu apa? Apung. Batu apung itu tuh abu vulkanik. Abu vulkanik berarti longsor gitu menghadap pada cekungan. Kemudian berselang-seling ya, manakala ada batu pasirnya, ada batu apungnya, ada sisipan batu lempung, ada itu. Yang jelas tugas Anda pada hari ini adalah endingnya nanti akan membuat kolom stratigrafi seperti ini. Sanggup kan? Nah, ini kita belajar bareng. Nanti toolnya kita melakukan dengan cara ini. Sebenarnya ada 2 metode, ya. Tapi semua tak bawa ini. Satu pakai itu meteran, nanti diukur sampai sana. Jadi langkah kita itu berapa meter, gitu? Nah, pegelnya, pegel. Ada berbagai macam di lapangan itu. Ada kalau ini enak banget ya, ini datar, terus ini ada lapisan batuan, gitu. Ini tebalnya yang mana? Tebal lapisannya yang mana? Misalnya formasi ya lapisan batu pasir. Kita harus mengukur ketebalannya. Jadi ketebalannya itu bukan yang ini terus kita ukur di permukaan ya toh. Tidak bisa. Nah ini untung kita melihat suatu singkapan. Diuntungkan karena ada mungkin pembangunan jalan ini ya. Jadi berbagai pola singkapan itu ada di lapangan. Bapak Mbak Selvi malah ngalamun. Gitu. Ini apa singkapan. Kita diuntungkan oleh adanya singkapan. Nah, kadang-kadang suatu keadaan singkapan itu ada di yang kita langkah ini dulu. Jadi misalnya gini, misal ini saya tutup, misal ya, terus ini jalan ini kita buka, singkapannya di mana? Kamu sering menyingkap nggak? Misalnya kamu pakai sarung disingkap biar kelihatan gitu ya kan? Dalamannya kelihatan. Terus kalau ini jalan ini tak angkat, tersingkap nggak ada batuan ini? Tersingkat. Jadi ini kepenerusan dari ini nggak? Penerusan, gitu. Jadi singkapan ini kebetulan itu miringnya ke mana itu? Nanti diukur pakai kompas. Jangan hanya kira-kira ya, kompasnya nanti diukur untuk mengukur strike deep. Kemudian deep itu yang mana? Deep itu adalah kemiringan dari batas bidang lapisan itu terhadap bidang horizontal. Ini deepnya, gitu. Tapi ini keadaan di lapangan ada slope-nya yang mana? Slope itu kemiringan morfologi ini loh. Nanti harus diukur. Jadi teman-teman harus bisa mengukur berapa kemiringan slope. Nah nanti di lapangan seperti ini yang terjadi begini, slope-nya ini semakin naik toh, semakin naik, tapi deep-nya berlawanan arah dengan slope. Jadi ya, ini slope-nya ke sana, deep-nya ke sini. Ini nanti sudah beda lagi cara mengukurnya, gitu loh. Sementara yang disebut ketebalan adalah ini. Ini ketebalannya ini. T, tebal ya toh. Tebal. Kalau begini nggak enak ngitung tebalnya ya toh. T sama dengan ini kan rumus itu ya apa? Rumus trigonometri itu. Ini dikalikan ke X, ini Y, ini R ya toh. T-nya adalah lintasan kita itu kata R sama dengan apa ya kalau T itu sin alfa ya toh. Tapi alfanya mana? Nah ini alfa ini R sin alfa. T sama dengan L sin T sama dengan R sin alfa kan gitu.
Tapi keadaan lapangan beda. Ini slope-nya miring seperti ini. Nah, bagaimana rumus yang digunakan? Tadi malam sudah dibaca belum? Salah. Bukan, yuk. Siapa? Kita mau pakai rumus yang mana ini? Dip berlawanan dengan slope. Ada nggak rumusnya? Dicari pokoknya, udah tak suruh baca. Tak kasih loh materinya tadi malam. Tinggal tidur, Pak. Ya sore Pak habis maghrib itu Pak. Desin. Kalau tak berikan hari-hari apa itu tambah lupa lagi. Memang tak sengaja gitu. Jika tidak lurus siapa ya? Hah? Ukuran tegak. Ini slope-nya kan ke sana. Miringnya berlawanan dengan kemiringan slope. Mana rumusnya yang dipakai? Desin alfa. Nah, lumayan. Betul Mas Andi. Komplit loh ini saya ngasih dulu. Yang B itu loh. Ya kan? Topografi miring. Topografi miring. T sama dengan G sin alfa plus beta ya toh. Nah ini rumusnya yang itu. Tebalnya yang mau kita cari ya mas, ini ya mas. Ini salah nggak gambarnya? Jadi ini aja itu nanti itu. Ini jelas ini berlawanan dengan. Bener nggak ini? Ini harus kurang gede ya. Gini lah. Terus ini ada, gini toh. Ini bener. Benar Terus yang mau kita cari ketebalannya yang mana? Ini toh, T ini toh, tebalnya toh. Iya Pak. T sama dengan Desin alfa. sama dengan D. D itu langkah kita. Langkah kita kalau begini gitu. Ke sana. Tapi ukurnya pakai meteran, gitu. Ini langkah kita itu D ini loh, D ya toh. Jadi T tebalnya adalah D sin kurung alfa plus beta. Alfa plus beta. Nah alfa itu apa? Bilangan lapisan batang dip. Nanti diukur pakai alfanya itu dip. Kompas. Betanya slope-nya itu kemiringan sumur di sana juga diukur. Caranya bagaimana nanti yang sudah bisa ngajari teman lainnya. Belajar bareng nanti saya belajar. Dip, iya. Itu tebalnya. Kebetulan ini bisa dianggap tegak lurus terhadap strike. Ngerti? Tegak lurus terhadap strike. Strike itu yang mana gini. Ini udah paham belum nih? Kolomnya udah dikasih sama mas yang tak suruh. Ayo. Mau kerja gimana ini? Apa bisa di grup aja filenya? Kolom stratigrafi. Udah Bapak share kan Pak? Ya tapi mau tak suruh ngeprint biar pegang langsung. Kalau enggak sekarang bikin manual, ditulis kayak gitu. Itu bawa APS, masih banget. Itu bawa APS. Ya sekarang dia perlu bikin Berkelompok. Yang bawa kertas-kertas kayak rahasia itu ada nggak? tiap kelompok paling enggak bawa. Nah ini Putri ada nih. Ya itu file yang bapak itu dipindah itu cara pakai tangan, ditunggu jangan buru-buru. Kolom-kolomnya seperti itu. Duduk sesuai kelompoknya ya. Nah ini kelompok satu siapa? Aku bagus juga. Kelompoknya berkelompok. Bagi tugas berkelompok. Sana.
ada yang sambil aja ini sambil jelaskan lagi Pak. Jadi 4 saja. Yang nulis 4 aja, yang nulis 4 dulu, yang lainnya perhatikan Ini Pak Lid. pertama, sekarang teman-teman bikin ini horizontal. Bapak kirim tabel, ini kayak Ini apa ya? ya, kamu horizontal. Diganti. Kau yang buat Jen? Malu. Apa aja yang buat? Ini ntar kan? Sudah sementara ya, penghapusnya mana? Ini ntar kan bapaknya? Di tas rumah. Oh itu. Berapa liter? Nasi kali ya? Bawa lebih dari 10 liter. Aku ada, Bu. Yang di pinggir jalan. Indra. Toknya. Buat, Bu. Kebanyakan HP gua. Udah di rumah semua. Iya, dari kita bisa makan lagi nasi kotak di rumah. Kan gini nih, ini. Kok mau rata nganu ya tak itu. Dan satu. Ih, pena aja. Pertama apa itu nganu stasiun. Nah, oke. Jadi gini, kita mengukur ini idealnya itu tegak lurus straight. Ngerti? Kita kalau mengukur kaligrafi itu enaknya perhatikan tegak lurus straight. Kalau nanti kita tidak lurus straight, itu yang kita dapatkan semu. Jadi gini. Oh ini sudah semua belum? Sudah dipoto aja ini, nanti tidak Mbak Bu Lia dipoto terus dihapus. Mau tidak boleh nulis kangelan ya, nulis ngono. Kagil. HP gue banyak tuh vitamin D. Anunya penghapusnya. Dah ya, siap semua ya untuk akuisisi data ya. Oke, Indra sudah bisa dihapus? Bisa. Yandi? Sudah, Pak. Bisa. Oke. Lokasinya ya. Jadi ini lapisan batuan ya. Lapisan batuan. Kalau kita ngukur itu sebaiknya tegak lurus straight. Straight yang mana ini? Ini straight. Ini dipnya. Jadi kalau ngukur ini itu yang tegak lurus. Kenapa? Itu nanti ketebalan yang sebenarnya. Jadi kalau ada kemiringan ini tinggal mengukur memasukkan parameter alfa dan beta tadi. Tapi kalau kalian ini yang tegak lurus ya, itu nanti formula yang akan dimasukkan. Tapi kalau Anda itu langkahnya miring, nah itu nanti harus koreksi lagi, repot kan? Ngerti? Bisa bayangkan nggak nanti? Kalau kita dari sini itu tegak lurus strike, ini strike ya, itu nanti tidak perlu ada koreksi semu gitu. Tapi kalau kita sudah tegak lurus ya sudah, nanti tinggal masukkan aja. Izin bertanya, Pak. Gimana? Kan nanti kan untuk mengukur strike itu kan tegak lurus ya sama lapisan. Tegak lurusnya dalam artian tegak lurus horizontal, vertikal atau bagaimana, Pak? Tegak lurus itu gini, strike itu kan gini kan lambangnya. Kan ada keduanya. Ini strike, Strike-nya
Jadi ini strike gate-nya kalau dipasang simbol begini nih. Nah gini nih loh. Itu. Ini strike, ini deep. Nah kita langkahnya itu ya harus tegak lurus. Misalnya ini kita punya strike ini 45 ya toh. 45 berarti ini strike-nya kalau ini kan 0 ya. Ini 90, ini 45. Ini dilihat dari atas. Itu langkah kita jangan miring begini, tapi yang tegak lurus ini loh. Nah, supaya nanti nggak ada koreksi. Kalau begini miring, nanti bukan hitungan yang kita koreksinya harus dimasukkan, kan tambah apa ya, tambah ruwet gitu ya. Ya, iya. Jadi nanti kita, ini asumsinya kebetulan bisa dianggap bahwa ini kita anggap nanti berjalan ke sana itu tegak lurus, strike, gitu ya. Paham ya ini? Paham ya? Kalau tegak lurus strike, nanti tinggal sin alfa plus beta tadi tinggal memasukkan. Jadi itu ketebalan yang kita ukur. Asalkan ini tegak lurus, strike. Langkah kita jangan sampai miring. Miring kan beda lagi hitung-hitungannya. Memastikan berarti untuk pengukuran strike itu nggak harus vertikal atau ke arah horizontal ya Pak. Berarti tergantung strike-nya mengarah kemana, kita mau ukuran tegak lurusnya mengikuti strike langkah kita. Iya. Ketika melakukan pengukuran stratigrafi. Tapi sebenarnya di alam kalau kita ngukur, itu kalau geologi bisa 10 kilo, itu kadang belok, nggak bisa ideal. Itu benar-benar harus kita koreksi. Itu koreksinya ada sebenarnya di situ. Cuma karena kita ini belajar ambil yang gampang aja, ambil yang tegak lurus. Ya. Tapi sudah ngerti hitung-hitungannya? Belum. Ya itu nanti formulanya tinggal. Nanti dilihat belajar. Coba kita gimana sih saya mau gambarkan? Jadi Yandi kalau mau mengukur ketebalan ini kan T-nya ini ya, T. Tapi yang kita jalani di permukaan itu kan ini, gitu. Jadi ini langkah kita harus tegak lurus, sesuai. Ini tegak lurus ya, nggak kasih lambang begini. Ya. Jadi nanti formula T sama dengan D sin alfa plus beta itu masuk. Kalau ini kita langkahnya itu tidak tegak lurus, artinya miring begini ya. Karena ini misalnya sungai, masuk kita mau terabas ke pekarangan. Misalnya di alam sebenarnya, orang MS kan bisa belok-belok ini. Jadi ini harus ada koreksi. Dan rumusnya juga begitu. Ya, tapi hari ini kita asumsi kita anggap ini tidak lurus, gitu aja. Dan teman-teman UGM juga belajar di sini tidak lurus. Kan kebetulan nggak ada, kalau Sabtu Minggu bisa bareng, kebetulan di sebelah ada UGM, Akrin gitu. Ngerti ya? Nah, kalau ini miring gini kan tidak beda lagi ceritanya, ya toh? Makanya harus tegak lurus strike. Strike-nya nanti kita ukur. Jadi tugas Anda pertama sebelum bekerja, strike kita ukur. Semua harus bisa. Kemudian slope juga harus tahu. Strike deep untuk dimasukkan ke tabel itu. Dari 1 ke 2 ya kita tarik aja nanti, ya toh? Terus yang satu lagi jangan sampai ada yang nganggur, bikin sketsa seperti ini. Kalau ini ngomongnya dari atas, ya, ini kan kita mulai dari sini. Kertasnya di atas. Tapi secara stratigrafi batuan ini tua mana dengan yang di sini dengan yang di sana? Tua mana? Selfie. Jangan ngalamun. Ini kan ada batuan ya loh, lapisan. Oke. Ini dengan yang di sana tua mana? Tua. Hukum stratigrafi batuan yang ada di bawah superposisi ya. Ingat hukum superposisi. Lapisan yang ada di bawah itu lebih tua daripada lapisan yang ada di atas. Jadi semakin ke sana semakin mudah. bawah paling tua.
Ya itu hukum stratigrafi gitu. Kalau ditanya diam aja dia. Kalau nggak ada gangguan, ya toh, gangguan itu deformasi, ya. Kalau hukum horizontalitas, ingat setiap batuan pada awalnya diindahkan secara Kan itu ada yang sana kan? horizontal. Yang di atasnya kan. Nah, dia kan stratigrafinya gini. Dia cari poin-poin. Ya, belum jelas, kan tidak dipikirkan dulu, ya apa-apa. Oh iya iya. Ya toh? Hukum stratigrafi begitu. Hukum horizontalitas mengatakan setiap batuan sedimen pada awalnya diindahkan secara horizontal. Pertanyaan ini kok jadi miring kenapa ceritanya? Terus naik ke atas ini. Sudah berulang kali tak sampaikan, kok batuan itu menjadi miring. Karena terjadi Kita yakin dengan hukum horizontalitas bahwa awalnya dalam keadaan dulu waktu diindahkan ini horizontal. Yakinlah, percaya nggak Yuda? Percaya Pak. Ayo hukum stratigrafi gitu. Kok sekarang jadi miring kenapa Yuda? Terjadi pergerakan dan terjadi Ada tektonik, jadi kena gaya ya. Kalau sini tektoniknya ya dari selatan ya. Akhirnya apa? dia Nah, itu. Ya kita nggak tahu kalau di sana bisa direkonstruksi terus di sana ada lipatan kan perlu penelitian lagi di sana ya toh. Tapi kita tugasnya di sini mengukur ketebalan, mengukur slope, strike grip, ketebalan. Jadi yang satu nanti bikin sketsa sudah, jadi pulang itu sudah bawa seperti ini. Nah, tadi kembali ke ini, data ini dibuat dari bawah sini. Tapi nanti semakin ke sana, keterangannya semakin di bawah kertasnya yang di bawah, gitu. Tapi yang dijelaskan di atas itu yang paling tua. Nah nanti sketnya Anda juga salah satu anggota itu bikin sketch seperti ini. Ya, biar besok pulang itu nggak bingung. Pertama saya ketemu lapisan ini dibuat, ya. Terus kita ukur berapa ketebalan masing-masing. Nah ini kita juga bawa tongkat yang namanya tongkat Yakub. Mulai tahun ini memang Buka Prodi sangat perhatian sekali dalam hal peralatan begini dari kemarin. Karena dulu juga teman-teman mahasiswa itu pada kritis, Pak, langsung aja diukur pakai tali. Nah, kalau tali kita harus mentekel tadi. Mentekel itu bahasa Jawa ya, Pak ya. Merambat dengan paksa. Kita pakai metode. Nah, ini. Kita mulai dari sini. Ya udah, tentukan aja dari sini. Ini tipnya bisa dihitung-hitung ini. Nah, tipnya nanti diukur ini berapa, diputer nih. Kok Mbak Ija diputer sih? Nah, tipnya berapa? Nanti kita ukur. Nah, jadi nanti bisa kita mulai misalnya dari mana? Dari sini. setiap garis itu dia 10 cm. Enggak, dari sini ya kan? Setiap anunya. Nanti merah itu 10 Ini tebalnya berapa ini? 10 cm. Langsung ketahuan. Ini metode apa namanya? Tongkat yang Yakub gitu. Nah nanti ini penerusannya gimana? Ini berapa tebalnya? 1,5 dikurangi 10, 140 cm ya. Itu. Terus nanti kita ngukur lagi dari sini. Tadi waktu di itu Tapi pakai tali juga. berarti di manometer 1. Di mana? Di sini. Kita ketemu lapisan pertama. Ini ada titipan, ini ada batuan lagi, ngukur lagi. Ketebalannya berapa? Nanti berhentinya di langsung ketemu ketebalan juga. Terus jalan terus. Dan nanti juga di sketsa dari bawah ke atas. Nah, tiap lapisan ini berkewajiban teman-teman itu melakukan deskripsi. Jadi ada berapa batuan ini? Oh, jangan dulu, jangan bingung dulu. Nanti kita cukup. Ada berapa jenis batuan ini? 3. Batuannya sama sedimen, cuma secara tekstur dan struktur bisa berbeda. Itu yang membedakan. Dan warna, ya toh? Nanti kalau sudah sampai sana sama ya sudah tinggal mengulang saja. Gitu loh. Nah nanti teman-teman itu
menggambar segmen ada berapa senti gitu. Nah, nanti dalam pelaporan di rumah Anda buat untuk dikonsultasikan pada hari Senin. Ini mewakili ketebalan, gitu. Nanti tak share ini contohnya ini. Tebalnya berapa? Deskripsi dikasih foto. Ini lingkungan pengendapan. Tapi tak usah sampai sini aja. Gitu. Foto. Nanti kan Anda punya foto toh, tempel. Ada yang kurang jelas? Nyoba dulunya, Indra. Kalau sudah jelas ya dimulai saja. Nyoba dulu Pak ya, satu ya, biar bener nggak? Sebaiknya tiap regu itu ya jangan persis startnya itu loh. Startnya Beda-beda, satu di sini, satu di sini, satu. gitu kayak ke sana. Iki nyoba ya Pak ya. Ya. Ya silakan berdiri. Sama Yuda boleh itu dibantu. Ini Sekarang ukur tracking dulu. Karena nanti ini merupakan parameter untuk mengukur ketebalan juga. Jadi ini ada nivo, itu harus dihorizontalkan. Ini kita putar-putar nih. Lihat, diputar-putar ya, sampai kita dapatkan horizontal dia apa itu gelombangnya ada di tengah. Yang nganu loh, yang datar loh, bukan yang bulat loh. Nivo tabung. Yang datar itu sambil kita putar-putar ini loh. Kita dapatkan sampai horizontal. Lah kalau begini caranya bagaimana? Mana tahu horizontal Pak? Kan ada kaca. Cermin. Ya gitu kelihatan dong. Sambil kita putar-putar. Nah, horizontalnya kelihatan. Loh, nanti untuk mengetahui kemiringannya gimana Pak? Ini kan bisa kita tekuk, gitu loh. Ini ada runcingnya toh. Itu kita impitkan dengan benang yang ada di cermin itu. Ada benangnya enggak? Benang hitam itu loh. Nah itu kita impitkan. Terus kita shoot ke sana. Tapi shootnya itu pilihlah orang yang tingginya sama dengan kita. Ngerti? Jangan dishootkan ke Bisa Pak Mas? orang naik motor yang ya paling kepalanya lah boleh ya. Sekira itu tingginya sama dengan kita. Paham? Kalau yang kita shoot kakinya nanti sudutnya semakin enggak harus ini loh, harus sejajar dengan jalan. Ya teman-teman paham kan? Kita harus men-shoot suatu titik yang sejajar dengan jalan. Kalau ke sana tidak bener lah. Jadi pas setinggi kita pilih. Ya misalnya ini kita impitkan dengan benang. Ya ini orang pakai motor. Terus kita putar-putar ini. Putar sampai horizontal. Wah ini horizontalnya yang mana ya? Sambil memang harus pinter ini muter-muter ini. Horizontal belum saya. Ya. Muter ya? Sudah. Sudah Pak? Sudah. Wes, Sudah. 2000. kita lihat itu berapa derajat. Kalau itu sudah kita yakini. Coba kompasnya mana Mas? Ini sekitar 3 ya, bener nggak? Kita berapa? Sana kan? 6 dan 67 itu. Jadi yang kita lihat skalanya itu loh, Sokma, antara 60 itu kan ada. Ini di tempat Azimut gitu. awal mula caranya, awal mula. Jadi di ujung itu apa? Ada titik ini berimpit dengan hitam itu. Terus diimpitkan pula dengan jalan yang ada ya pas piluan itu ya. Oke. Pas piluan. Nah sampai Ini kaca tuh di nivo itu ada di tengah itu kan jalan-jalan. Berarti kita baca itu N-nya berapa sekarang? 175 derajat itu loh. Jadi menghadap relatif ke selatan. Diisi langsung aja. Not 175 derajat. not 175. Ya. Ya yang ada ini nanti kecorek kertasnya.
Yang papan-papan boleh dicoret sama pensil. Pensil, ada pensil. Jangan kertas orang. Nah, ini pensil. Kertas. Ada juga kertas. Di Kertas kosong. papannya aja Pak, coret di papannya aja. Udah gini aja coret di papan. Pensil. Pensil. Nih. Jadi kita ngukur apa menentukan bidang itu jangan sembarangan. Ya namanya latihan itu tidak ada salahnya ngukur bidangnya yang ini. Bukan. Kita anggap ini kayak lapisan-lapisan kayak buku ini loh. Jadi kita pilih ini batas lapis. Nah, gini nih. Ini kan pasti ya toh. Oke, yang kenceng Mas. Ya. Kalau sudah itu ini adalah proyeksi dari kemenerusan bidang lapisan yang seperti Anda lihat itu. Itu namanya hampir sejajar semuanya. Itu juga itu kan sejajar ya toh. Sampai ke sana. Oh, secara menurut. Itu kita tempelnya S-nya. Kita tempelkan ya, S. Kemudian diputar-putar sambil pensilnya mana bro? Nah ini harus trep gitu. Ini S-nya kita tempelkan sampai niponya horizontal. Nah, mana horizontalnya? Ini ya. Pakai yang lingkaran nih, Pak. Yang lingkaran. Garis strike-nya. Dipnya nanti ditempelin. Apa yang hitamnya Lalu sampai kita cari sampai niponya di tengah. Nah itu di tengah tuh. Jadi itulah strike yang kita ikuti. Nah ini di garis ya. atau yang ada yang Garis. Ini S-nya yang nempel. Setelah itu jangan dibawa kemana-mana dulu. Ini adalah strike-nya not 125 derajat is. Not 125 derajat is. Sudah selesai. Strike-nya ketemu. Sekarang dip-nya itu kita tempelkan yang bagian west. Tapi ini harus tegak lurus. Tegak lurus dengan tadi. Nah, terus kita putar. pakai yang tabung. Nah, yang tabung sampai ke tengah-tengah. Sudah di tengah, Mas? Belum. 125 kan? Nah, iya. Oke, kita lihat berapa dipnya. 15 atau berapa itu? Mas pegang aja Mas. Biar enggak lucur. 15 atau berapa? Iya, 15, Pak. Jadi kedudukannya menurut pengurusan kami tadi berapa strike-nya? 125. 25 derajat. 25 derajat garis miring Garis miring. 15 derajat. Gitu loh. Cok, Mas, bisa ngajari temennya? Ya, kayak pernah tapi lupa gitu. Jadi batu gamping itu merupakan batuan karbonat. Apa rumus kimianya? CaCO3. CaCO3 disusun oleh mineral Kalsium. kalsit. Ya. Kalsium apa? Oke. Kalsit. Nah, kalsit ya, mineralnya kalsit. Kemudian kalau dikaitkan dengan cekungan pegunungan selatan Jawa Timur. Kalau secara cekungan ini Jawa Timur ini, cekungan pegunungan selatan Jawa Timur dimulai dari Parangtritis sampai ujung Purwo sana, ya. Nah, ini termasuk formasi dibuka itu henotnya. Ada yang buka stratigrafi pegunungan selatan enggak? Ya dibuka lah, sebentar lah. Biar ingat. Henotnya ada stratigrafi pegunungan selatan.
kayaknya anu ini Sukma ini yang sudah kelihatan jelas. Kelihatan nggak? Terlihat itu kolom itu loh, harus bisa baca. Masih Formasi data bocori batuannya batu gamping. Formasinya apa yang batu gamping? Wonosari, Pak. Wonosari. Bawahnya Wonosari apa? Sambi. Oyo. Oh ya bener. Bawahnya lagi Sambi. Sambil itu. Sambi Pitu. Atasnya Wonosari apa? Ada nggak? Kepek. Kepek. Formasi kepek ya. Oke. Jadi kalau di sini ada batu gamping itu kan simbolnya itu begini ini ya. Nah, tapi warnanya biru. Ya. Umurnya miosen bawah, tengah, atas atau tengah sampai atas. Tengah sampai atas. Tengah sampai atas. Berarti kalau dikaitkan dengan formasi semilir yang tadi kita ukur itu tua mana? Tua yang tadi. Di atas semilir masih ada lagi Sambi Pitu. Sambi Pitu ya, Kelanggeran, Sambi Pitu, Oyo, gitu. Ini di atas Oyo, namanya formasi Wonosari, ya, jelas ya. Nah, formasi ini berumur Miosen tengah sampai atas. Nah, teman-teman, untuk suatu wilayah yang penyebarannya itu didominasi oleh batu gamping, ya, itu dinamakan daerah kars. Suatu wilayah yang didominasi oleh batu gamping itu namanya daerah kars. Tulisannya, Pak? Daerah kars. Daerah kars itu kalau di persebaran. Ini cukup daerah yang unik, ya toh? Apa? Yang paling dikit. Moga-moga. Oh iya. Terus reliefnya yang unik ini bisa dipetakan membentuk suatu bentuk topografi, bentuk relief permukaan bumi atau morfologi. Namanya ya topografi kars. Daerah yang didominasi oleh batu gamping atau limestone, batuannya karbonat. Nah, kalau ada daerah kars ini yang senang siapa? Kalau dari sisi industri biasanya untuk bahan pabrik semen. Kalau dari sisi pariwisata ya ini menjadi begini ini. Kalau dari sisi petroleum engineering itu bisa untuk belajar apa? Batuan apa? Kalau dikaitkan dengan petroleum system dia sebagai apa? Paling lupa, kalau nggak lupa nggak apa pokok lumrah. Saya cuma mengingatkan saja. Batu gamping dalam petroleum sisi bertindak sebagai reservoir migas, ya, karena dia punya porositas kadang bisa primer bisa sekunder. Oke, sepakat ya. Berarti batuan karbonat bisa bertindak sebagai Batuan reservoir. Nanti kalau nggak percaya tanya Bu Sari yang sudah tenggelam masuk ke sumur-sumur, ya. Dia bisa mengevaluasi banyak sumur yang menembus batu gamping, ya, bertindak sebagai batuan reservoir, ya. Untuk batu gamping ini, ingin tahu terjadinya nggak bisa muncul seperti ini? Boleh, Pak. Boleh ya, sedikit ya. Ini masih menyambung ke ketika kita ke pantai mana kemarin? Pasir Mendit, ingat. Dalam satu parasekuen itu satu fase pengedapan. Yang paling dekat dengan darat apa? Kasar atau halus? Kasar, Pak. Nah, bukan air laut ya. Kasar. Habis itu pasir kasar lah. Pasir kasar. Kemudian pasir halus. Mana, Pak? Nano. Ini
Ini kalau memungkinkan membentuk reef. Karang. Reef itu tidak lain adalah terumbu karang. Itu yang membangun batu gamping seperti ini. Jadi ini sangat dimungkinkan dulu itu kapan? Ya Miosin tengah sampai Miosin atas. Itu merupakan terumbu karang ini. Gitu loh. Tapi dulu ini berarti ya iya, karena karang itu harus memenuhi syarat. Tumbuhnya karang itu harus memenuhi syarat. Pada daerah tropis masih banyak, nanti dicari sendiri ya. Airnya hangat. Hangat itu suhunya berapa nanti dicari, saya ya lupa no. Yang jelas nggak mungkin dekat kutub ada reef, nggak mungkin. Jadi ini bisa menganalogikan suatu keadaan paleogeografi masa lampau. Jadi ini dulu ya perairan yang cukup neritik itu apa ya, laut dangkal, paling 200-an meter lah. Ya? Belum, dangkal itu sudah laut dalam, neritik paling. Dan sinar matahari itu masih tembus ke sampai ke rim ini. Paling maksimal ya 200-an meter gitu. Sehingga apa? Masih bisa terjadi proses fotosintesis tumbuhnya rim ini. Karena ini kan banyak biota laut di situ yang membangun rim itu. Ada banyak sekali spesiesnya. Ada Belicipoda, ada Gastropoda, ada Foraminifera, macam-macam. Sehingga membentuk karbonat ini gitu loh. Tapi kok bisa tebal ya? Katakanlah kita sudah mengatakan 200 meter, tapi kok bisa tebal? Karena misalnya turun, jadi ini tetap tercapai terus 200, lama-lama ya tebal lah. tertembus Lah kenapa kok sekarang dia ada di permukaan? jadinya Kok ada di permukaan? Siapa yang jawab? jadinya parsue. Nah, ada pengangkatan. Ini kan Ada pengangkatan. Setelah ini terbentuk, pegunungan selatan itu terangkat karena adanya tektonik. Coba sepanjang Pulau Jawa ini kalau teman-teman lihat dari Parangtritis sampai Banyuwangi itu hampir sama seperti ini, terangkat. Bahkan tak kasih tahu sekalian, Bengawan Solo itu dulu mengalirnya ke arah selatan. Sekarang kemana? Karena selatan naik. Nah, karena naik, ngalirnya jadi berubah ke utara. Ya. Bengawan Solo Purba ya tinggal lembah-lembahnya bekas saja yang membentuk sekarang namanya lembah Giri Tontro. Pernah dengar? Lembah Giri Tontro itu utara Pantai Sandeng. Giri Tontro itu dulu merupakan aliran Bengawan Solo. Itu salah satu bukti bahwa coba nanti di peta kelihatan alurnya kan masih. Tapi kenapa kok sekarang mengalir ke utara? Itu bukti bahwa terjadi pengangkatan. Oke, siapa yang kurang jelas? Mana? dalam lingkup pengembangan itu Neritik estuari itu kayak transisi ya. Estuari itu pantai transisi delta. Kalau yang ini termasuk sudah perairan. Neritik ada nggak di? ada itu perairan ini Pak. Perairan. Batu Gamping itu sudah di perairan, bukan transisi. Sudah ke sana. Soalnya ini bentuk teluk ya Pak. Ya? Ya, ini cerita dulu ya. Terus sekarang Neritik Pak kan. neritik ada nggak? Ada Pak. Neritik. Ya laut dangkal lah. Laut dangkal. Nah, ini kondisi waktu lampau. Kalau sekarang ya ini namanya resen atau kuarter. Namanya sekarang Pak. Zaman sekarang ya kuarter lah.
Coba dibuka itu peninggalan geologi bagian bawah, bagian belakang. Sekarang itu zaman geologinya apa? Ya kuarter kan, atau Holocene. Dibuka mas, anu. Ayo, udah. Itu di situ buku belakang itu. Belakang sendiri. Banyak ilmunya. Nah itu sekarang itu zamannya apa jenengan? Lulus kuarter. Kuarter ada apanya ini? Ada Holocene. Sekarang itu Holocene itu penanggalan geologi. Nah kalau batu gamping yang ada di depan kalian itu Miocene. Nah, waktu itu dia terbentuk pada Miocene yang umurnya absolut kira-kira berapa? Bro? Berapa umurnya ini? Miocene atas? sekitar 5 sampai 20 Pak. Jutaan tahun yang lalu. Ini ada nah, sekarang berarti apa yang terjadi? Pengangkatan. Kalau level muka air laut turun namanya transgresi atau regresi? Yang naik akan mulai Miocene kalau tidak salah. Oke, sampai sini tanyakan. Pak, Yang paling dalam di laut itu kan Palung Mariana ya Pak ya? ya, Apa mungkin jutaan tahun ke depan itu Palung Mariana bakal jadi dalam ini juga Pak? ya, Nah itu Bu, saya nggak tahu. Pertanyaannya bagus banget, apakah Palung Mariana suatu saat akan jadi seperti ini? Tergantung tektonik yang bergerak di sana. Ya toh? Tapi kalau mau menunggu ya lama banget ya toh? Ini aja selingnya udah 20 jutaan tahun ya. Kalau geologi jawabnya tergantung tektonik yang bekerja di sana. Ya toh? Itu kan palung itu seperti Selatan Jawa kan ada palung juga. Palung dari barat Sumatera sampai kalau di Jodo ini ceritanya tambah lama ini nanti apa tektonik lempeng dua pertemuan ya. Oke. 3 SKS Pak, siap. Ya bisa jadi. Wong ini jadi besok terjadi transgresi juga bisa kok. Tergantung tektonik yang bekerja. Kita hanya mempelajari hal-hal yang sudah terjadi. Kalau itu sudah menyangkut kayak ramalan ya. Tanya lagi Pak. Ya, Di sini kan ada kan yang bahkan batu gamping ya. satu kami ya. Ada lagi nggak sih Pak? Apakah ada batu Selama ini kalau kawasan di Palian, jadi kalau teman-teman nanti balik, karena kalau tadi saya mau ngomong kan belum saatnya karena naik mobil ya toh. Dari kecamatan Palian ke sini itu hampir sama batuannya. Jadi penyebaran batuan ini tadi secara kedaerahan disebut sebagai daerah kars. Apakah ada batuan beku? lainnya? Nama ini kok kita sini belum terdengar. Kalau ada instruksi ya itu mungkin misalnya begini terus ada instruksi batuan beku ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Rata-rata didominasi sama batuan gamping. Batu gamping. Batu gamping itu batuan sedimen, tapi non kelastik ya, bukan seperti pasir kayak di Semilir tadi. Beda. Semilir itu kan batu pasir, batu lano, batu lempung. Tuh. Iya, beda. Mau tanya apa? Non kelastik itu nama jenis batuan sedimen. Sedimen ini secara garis besar kan dibagi silisi klastik atau plastik ya. Batuan sedimen. Batuan sedimen ada yang plastik, ada yang kimia. Ya. Ada yang batuan organik, gitu, kayak batu bara, gitu. Iya Pak. Dan yang masuk para ahli memasukkan ke kimia juga dia. Jadi yang ini masuk kimia ini, yang ini plastik. Kenapa kok plastik? Plastik itu pecahan lah. Ini sudah pecahan batuan yang sudah ada sebelumnya. Batuan dari mana? Dari tinggian sini.
Kayak itu contohnya, itu kan pasir itu yang sekarang ya, cerita yang sekarang. Ya, Pak. Yang sekarang itu kan lakukan dari ya mungkin kali Uyo yang masuk sini ya, dilempar lagi oleh ombak. Ada meling-melingnya, Pak. Ya itu meling-meling itu paling warsa paling warsa. Jadi kalau mau belajar masa lampau ya belajar yang sekarang. Present is the key. Ini tulisannya tak bawa sekarang. Pas. Sudah lagi. Present is the key to the past. Ya. Nah teman-teman perminyakan, suatu saat kalau Anda bekerja tidak menutup kemungkinan ngebor itu nembus batuan seperti ini. Nah kalau mau belajar yang ada di dalam sana ya belajar yang ada di atas. Itu sangat potensial sebagai batuan reservoir. Tuh. Ya. Ada pertanyaan? Bintang cuma di situ diam-diam ngobrol sendiri. Ayo maju. Nggak sama kayak saya. Ada pertanyaan? Dengar nggak saya ngomong? Nggak. Maju. Nanti nggak mudeng dapat oleh-oleh. Udah sampai di situ. Lah batu gamping itu kalau kita dekati itu ada dua jenis paling tidak. Yang masif dan berlapis. Yang masif dan berlapis. Biasanya yang masif itu reef. Reef. Terumbu. Yang terumbu itu nantinya menjadi pasir masif. Terumbu. Yang satunya berlapis. Jadi ini kalau ada ini ya, ini di tengah nih, di sini, ya, ini ada kuarti, nah ini tubuhnya reef di sini, puncaknya reef, cuma ini kok berlapis. Coba kalau teman-teman tak kasih tulisan itu formasi Wonosari yang berkembang di sini termasuk batu gamping berlapis. Jadi penelitian kan gitu. Kenapa kok berlapis? Iya, batu gamping berlapis, Pak. Oke ya. Ini reef. Berlapis nggak kalau reef? Enggak. Enggak. Tapi kok ini berlapis? Intrusi, Pak. Analisisnya ketika ini terbentuk kurang terkonsolidasi sehingga mudah terbawa oleh arus pada waktu itu sehingga membentuk lapisan-lapisan apa nih. Ini batu gamping berlapis yang di sini gitu loh, yang ringan di sini. Ini karena kurang terkonsolidasi karena apa, Pak? Ya, ya karena arusnya lebih dominan daripada perkembangan ini. Arus lebih dominan daripada perkembangan terumbu itu sendiri. Itu loh. Baru mau dibangun, mau apa? Mau terkonsolidasi dan dilempar sama arus. Oke, untuk detailnya nanti teman-teman bisa korek lah itu, korek apa? Pakai palu ya, boleh. Seperti apa sih batu gampingnya? Nah, untuk mengenal itu nama batu gamping apa nanti dibuka itu sudah tak WA bro. Menurut klasifikasi, Ya, klasifikasi siapa? klasifikasi Dunham. Ada enggak? Misalnya, enggak? MPI, di grup MPI. Iya, Pak. Belum ada. Nah ya itu klasifikasi yang dibuat oleh kan tahun 62. Tergantung seberapa besar jumlahnya apa lumpur dengan partikel. Jadi nanti ada backstone, markstone, backstone sama grain. Atau paling kasar apa? Greenstone. Ada nggak? Ya itu. Nah itu teman-teman deskripsi seperti itu PR-nya. Apa
mati. Salah satu atau berapa misalkan mau bawa palu itu termasuk apa? Ya, Palu apa? palu sedimen itu ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Lainnya enggak? Tanya apa? Pak, Cara penentuan maston, webston, texton, blackstone. ya nanti Anda punya keyakinan berapa komposisi lumpur dengan nanti kan kelihatan fosil-fosilnya. Ada cangkang-cangkangnya itu. Kalau banyak matnya ya matstone, apa itu yang paling halus? Maston. Matstone. Nah itu tergantung berapa persentasenya. Beberapa tulisan saya membaca ada yang beberapa tempat itu ya berbeda-beda sih. Ada yang backstone, kan itu luas banget. Ada yang tekstur. Nah nanti dikembangkan sendiri membaca ya. Daerah Kars, apa? Daerah Kars itu daerah yang unik dan menarik. Salah satunya ada sungai bawah tanah. Nah ini keluarnya airnya di situ. Sungai bawah tanah. Iya, ya. Ceritanya. Yang bilang Bu Lia. Bu Lia mana Bu Lia? Bu Lia, mana air sungai bawah tanah? Ah, ya terserah. Warnanya kan beda itu. Iya ibu beda. Itu bukan beda AM. Bukan beda. Keruh kan? Bukan beda AM. Ya itu disedot kali, disedot. PDAM mengambil dari situ. Dulu ini tidak terlalu jauh. Kasih ramping. Jadi jatuhnya ini. Ini sudah saya disuruh renang sama Bu Lia ke sana ya malu saya. Maka tak berhentikan di sini aja. Dulu bisa nyebrang ke sana, tapi kan berubah-ubah ya. Sungai bawah tanah, kemudian adanya gua pada bentuk kami. Ya. Daerah Kars. Jadi nanti kalau teman-teman mulai dari mana daerah Kars, itu ketika melalui apa sampai ke daerah Palian, itu ada bukit kecil-kecil gini nih loh. Nah itu batu gamping sudah. Tuh. Bukit kecil. Terus satu lagi kok batu gamping bisa bertindak sebagai batu pasir. Itu beberapa ahli membagi bahwa porositas batu pasir, batu gamping itu dibangun oleh ini. Coba. Bentar. Kalau masih Bisa bertindak batu gamping bisa bertindak sebagai batu reservoir. bisa. Kemudian porositasnya bagaimana? Nah, gitu. Bagaimana porositasnya? Ya. Dibojeng kumu kaji ketuaan. Mana ya? Kalau ada ya. Backstone. Oh ini porositas batu gamping dibagi menjadi fabrik selektif. Oh enggak. Fabrik artinya Pak tas Semuanya Pak. batu gamping terbagi atas Porositas batu gamping. pabrik PEF DFA Ya. Fabrik itu Pak. Fabrik selektif, jangan pabrik selektif. Fabrik Terus Fabrik dulu
Palestina, Indonesia. Ada One Piece. Hampir aja jadi taruh. Bahas ini saya mau jatuh ke samping. Banyak banget. Sebenarnya nggak banget sih, beberapa saja. Kalau mau detail tak share aja ya. Belajar sendiri ya. Fabrik relatif dan non fabrik relatif, ya toh? Kalau biasanya ada suatu rekahan itu bisa berkembang menjadi verb. Verb itu nanti bisa berkembang lagi sebenarnya menjadi semacam buah. Apakah itu terjadi? Bisa terjadi. Cuma kalau di cekungan Sumatera Selatan nanti ketemunya formasi batu raja namanya. Batuannya ya karakternya mirip-mirip saja gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman itu nanti kalau ditanya daerah penelitiannya mana yang dibor, reservoirnya apa, malah nggak tahu padahal gambar stratigrafinya ada. Cuma ngambil dari daftar pustaka, tapi tidak bisa menceritakan gitu loh. Ternyata yang dibor itu informasi dari batu gamping. Ya, kemudian apakah menjadi suatu gua? Ini salah satu bukti, walaupun ini juga didukung pada suatu abrasi, tapi teman-teman bisa belok ke sana itu sudah rongganya sudah mulai membesar. Ini kayak begini nih. Ini bentuknya kip seperti ini. Yang bukannya punya Palestina. Lagi. Pak, exit Pak. Oke Pak. Ya itu ada stalaktit tapi kecil banget, gitu. Kalau ideal pada daerah tertentu ya bisa ditemukan stalaktit dan stalagmit yang cukup ideal seperti itu. Tapi itu kecil. Stalaktit itu kristal-kristal kalsit yang terbentuk karena tetes CaC tigang yang terjadi presipitasi. Nah, presipitasi. Ini ya ada cuma jadi bentuk runcing-runcing yang ke bawah, tapi ini perkembangannya baru sedikit. Itu namanya stalaktit. Stalaktit. Karena apa tadi, Bu? Ya. Stalaktit. Ya karena kan di atas itu ada rekahan, sehingga tetes-tetes yang membawa mineral kalsit, sehingga terjadi presipitasi, bukan pelarutan ya. Presipitasi itu pembentukan. Terjadi kristal-kristal kalsit yang menonjol ke bawah. Kalau bagus bisa menggantung seperti ini, namanya stalaktit. Kalau dia tetes ke bawah, dia juga akan membentuk seperti tiang-tiang. Bentuknya seperti tiang, namanya stalagmit. Itu teman-teman. Apakah ini bisa menjadi reservoir? Bisa. Batu gamping adalah target untuk batuan reservoir migas yang sangat potensial. Pertanyaan, kalau di sini ada migasnya? Ya tidak, wong ini di permukaan kok. Ya. Cuma ini pengenalan agar teman-teman itu suatu saat nanti, entah itu di Kutai Besen, di mana Jawa Timur Utara, itu ada formasi batu gamping. Kalau di Jawa Timur namanya formasi Purupoh mungkin, gitu loh. Karakternya kan menjadi tahu sekarang. Itu yang mana? Purupoh itu daerah cekungan Jawa Timur Utara, di garap Exxon itu loh. Madura. Enggak, itu cepu. Itu teman-teman. Mungkin Bu Sari mau menambahkan petrofisiknya. Kita sudah pasang kulit. Ya. Kalau merah itu warna-warna apa ya? Bisa kita besi atau apa, tapi bukan pengotornya saja. Ya. Bisa jadi itu dugaan saya gitu. Tapi kalau kalsit, dia akan tumbuh menonjol ke atas untuk menjadi stalagmit. Tapi itu ya teman-teman, batu gamping bisa bertindak sebagai batuan reservoir.
Dan seperti apa mungkin Bu Sari bisa menambahkan hal-hal yang terkait dengan bantuan batu gamping ini karbonat yang tidak sebagai bantuan konvensional, karena beliau yang sudah menjelajah di bawah permukaan, ya toh. Terus seperti apa petrofisiknya mungkin saya lebih percaya kepada beliau. Ya, biar saya juga nggak ngomong terus. Kasihan ya Pak. Kalau ada kan sampai 2. Ya sudah. Aku lagi. Jangan begitu, kenalin lucu. Kata Pak Lucia tuh Makan dengan nasi enak. Mana? Taruh sini. apa yang dikatakan orang Banyak sih, harus banyak. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau begini ngebor? Ibu yang pegang ini. Ngebor. 1, 2, 3. Kembali Bu. Kembali Bu. Ketahuan kamu. Becet Bu. 1, 2, 3. Oke, apa yang terjadi kira-kira Mas kalau menemui batu gamping? ROP-nya? Satu yang dijawab ya. Rate of session. WOB-nya? Dah, jawab. Angkat tangan dulu. Oke, lainnya ada? Ada. ROP-nya cepat lambat. WOB-nya lambat atau naik? Ya, Mas Yoko. Mas Wahyu apa? Anak belum, Mas Wahyu apa? Kalau nggak bisa baru itu saya kasihkan Mas Nur. ROP-nya semakin cepat. Kena oke, terus WOB-nya? WOB-nya ringan Kenapa? karena kan batu gamping Kira-kira itu menemui apa? Problem apa? problemnya itu kalau dari sudut batuannya nggak padat, otomatis bitnya itu lebih mudah lapisan batuannya lebih Ya, mudah udah. aja. Dari tadi apa? Jika menemui batu gamping kan ROP itu kan semakin cepat ya Bu, karena itu kan Kalau cepat kenapa? Bisa lambat juga. Karena kalau cepat kenapa? cepat karena Iya. batu gamping kan lunak, udah hancur juga. Nah itu apa namanya WB juga semakin semakin ringan juga dan kemudian otomatis lama-lamaan jadi loss. Oke, bisa Loss. loss. Kenapa bisa loss? Karena kamu ngomong seperti kenapa bisa loss? Ada apa ini yang ngebor asik-asik ketemu batu gamping cepet? Kenapa bisa loss? Di batu gamping ada apa? Bisa cepet dibanding Ada apa, Mas? dibanding clay. kanan ya lumpurnya lebih cepat masuk ke formasi batu Iya, kenapa? Ada apa? kanan ada Akibatnya lumpur masuk kan loss itu tadi ya kan? Iya. Iya. Bilang. Iya, kenapa? Karena ada rongga. Ada apa? Retakan dari batu gamping. Ada gap. Indra. Gap. karena Bagi 2 ya. Boleh. Dipotong Iya, panjang. Jadi kalau nembus lagi naik kebun lagi nembus kalau ketemu batu gamping karena dia tadi Pak Lis sudah jelaskan kan ada porosity sekunder. Karena ada porosity sekunder bisa jadi tadi ada apa dari mulai fracture, plug, channel ya, fracture, channel, plug sampai ke cave. Nah, kalau cave lebih parah lagi itu kejadian di Bekasi ya, di Jawa Barat itu menemui begini ya, PA-nya kelas kali tahun 2004 apa ya, itu sekarang jadi CO selam bersih itu anak itu. Iya, yang PA-nya tentang ini jadi CO selam bersih di Timor Leste, hebat. Nah itu sampai kasusnya itu sampai dikasih itu loh pelepah pisang dari mulai lumpur nggak berhasil kan, terus habis total loss terus ya, terus akhirnya dikasih lebih berat lagi batang padi nggak berhasil juga terus loss kan, karena gua kan gede itu kayak gitu tuh bayangin ya kan, akhirnya pelepah pisang juga tidak berhasil ya. Akhirnya apa Bu? Nah ini pertanyaannya nggak berhasil kan? Kalau nggak berhasil pemboran
kamu hentikan apa lanjut? Di situ ada minyak pokoknya, karena targetnya itu batu gamping. Lanjut. Sekarang kalau lanjut, tadi lumpur nggak bisa kan? Kira-kira ada metode apa lagi yang sekarang ini bisa, angkat tangan dulu, yang bisa mengatasi itu fracture? Casing wheel drilling. Ada lagi nggak ya nanti ya? Sudah jelasin Bu itu apa gitu. Oke, sebelum itu ayo dijelaskan, ada yang tahu nggak? Kalian kan engineer harus punya perencanaan kan, desain kan, mau apa? Nanti ketemu banyak fracture mau apa, ya kan? Lumpur kan pertama ya kan, tapi lumpur nggak bisa ngatasi, diapain? Angkat tangan. Sebelum casing wire drilling. Itu nggak adil tuh kalau lumpur ya kan? Sebelum gas Ada yang bisa? well dari apa tadi namanya? Well drill. Bukan pakai PSP banyak. Hah? Bukan pakai PSP. BHP? PSPA. Apa pakai apa? Ada fracture. Kalau kalian ngebor nggak bisa sudah itu, apalagi rasanya segede itu kejadian di itu apa? Batang kelapa. Di squeeze semen. Basement. Iya kan, di squeeze semen kan? Basement. Iya. Pernah nulis Pak Sobri di Surabaya kan? Mau 3 kali 4 kali semen nggak ada masalah. Kenapa? Barangnya laku kan? Iya. Nah terakhir baru. Nah sekarang ditanya apa itu? Casing wire drilling, bedanya sama drilling casing apa? Casing wire drilling bedanya sama drilling casing apa? Gambar sini. Cuma Utang ya nanti sama siapa tadi berdua? Saya. Dapat pisang. Sorry. Ayo lo. Bisa nggak? Oke. Nah akhirnya memang di situ casing wire drilling. Casing wire drilling itu ngebor sambil casing, jadi sudah didesain dari sininya ini casing, ini mata bornya, jadi langsung setting up, bor lagi ke dalam setting casingnya itu. Nah kalau drilling casing ngebor dulu baru di casing. Kalau ini sambil wire sambil ngebor sambil casing. Nah, itu yang sekarang ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Ini yang besar di mana kalau limestone di Saudi Arabia? Ya. Tapi di Saudi Arabia sudah stone, sudah dolomit batuannya. Iya di air water apa itu? AMG. Ada MG-nya. Ada. Tambah CO3 2 kali. magnesium. Banyak. Pengaruh dari air aquifer yang masuk ke dalam itu berproses. Mengandung MG. Terus kalau ini kan butirannya ini ada cangkang-cangkangan ya, cangkang-cangkang yang koloni yang terikat kan. Kalau dolomit itu pernah lihat batu itu apa? Gula pasir ya seperti gula pasir itu bentuknya. Jadi begini proses sugar. Nah begini ini yang ada di Iran, Irak, kemudian Arab Saudi itu begini. Jadi sudah tidak batu gamping seperti koloni ini. Kemudian mereka karena batu gampingnya itu keras, masif ya. Nah, batu gamping juga bisa keras. Kalau keras tadi pemborannya jadi lambat, ROP-nya lambat karena dia masif sekali. Nah, kalau ada minyaknya, iya kan, keras gitu ya, ada minyaknya. Kalau di Saudi itu diapain? Contohnya si Saudi, diapain supaya mengalir minyaknya, tapi dia kan keras batu gampingnya, hampir tidak ada porusnya ini, fracture juga nggak ada, diapain?
di hidraulik asidising. Oh, asli. Ada kan hidraulik asidising kan? Karena ada minyaknya bisa jutaan barrel. Di sana kan, iya kan? Di sini kan hanya 750.000 barrel per day, di sana itu 10 juta barrel per day. Apa-apanya. Enak orang lahir langsung kaya. Lahir langsung kaya ya. Nah, itu. Jadi ada juga hidrolik fracture acidizing tapi di dam, kan hidrolik biasanya di pasir, ya kan? Untuk apa? Menciptakan permeabilitas. Jadi bedanya hidrolik fracture sama acidizing. Yang satu hidrolik fracture itu menciptakan permeabilitas karena tadinya kan masih kompak kan. Nah kalau acidizing itu memperbaiki permeabilitas. Yang tadinya sudah ada permeabilitasnya karena ada endapan di pori-porinya kan. Nah endapannya berusaha dibuang, di asid. Makanya kalau kalian ya badannya nggak enak makan jeruk, ini sama dengan acidizing. Memperbaiki atau vitamin C lah ya, memperbaiki ini peredaran darah ya jadi bagus. Sama manusia kayak reservoir hampir sama ya, dia ya. But I'm just too afraid that I'll be wrong.